Baik, baik. Kita kembali lagi mungkin melihat pandangan LPS ya berkaitan dengan perang bunga yang kerap terjadi di bank-bank kecil dan juga bank digital yang menjadikan simpanan nasabah ini kurang lebih berarti berada di atas bunga yang ditawarkan begitu ya, di atas bunga yang dijamin oleh LPS begitu. Nah, seperti apa antisipasi dan juga solusi dari LPS berkaitan hal ini? Kalau kita lihat sih, kita tidak bisa membatasi bank digital atau bank-bank kecil memberikan bunga di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Karena kebutuhan mereka beda-beda, risiko mereka beda-beda. Tapi yang kita minta ke mereka adalah mereka harus memberikan informasi secara fair kepada nasabahnya bahwa kalau bunga yang tinggi itu tidak dijamin oleh LPS, itu satu. Yang kedua tentu saja kita monitor kondisi atau distribusi simpanan di bank-bank besar maupun bank-bank BPR seperti apa. Kita lihat nanti kalau misalnya ada gerakan bunga terlalu tinggi ke atas, kita bisa memberi sinyal ke masyarakat bahwa bunganya ketinggian dengan cara tadi merubah tingkat bunga penjaminan. Jadi TBP itu sepertinya nggak berfungsi, tapi begitu kita turunkan, misalnya ya, masyarakat tahu, oh bunganya turun, artinya dia tidak akan menuntut ke banknya untuk bunga yang lebih tinggi. Artinya banknya mempunyai keluasan untuk bergerak tanpa harus menaikkan bunga tinggi untuk menarik dana ke banknya, tanpa harus melewati tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi itu, to some extent, tingkat bunga LPS bisa mengurangi persaingan di perbankan, karena itu semacam signal dari oligopolis. Oligopolis ada banyak bank, tapi kayak monopoli. Yang ngatur adalah orang yang paling jago di situ. Dalam hal ini LPS. Oke, baik. Baik, terakhir Pak Purbaya begitu ya. Dalam UU P2SK, LPS juga ditetapkan untuk menjamin polis asuransi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Jadi penjaminan polis itu pasti akan dijalankan di tahun 2028 sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Kami mempersiapkan dengan serius. Tahun lalu kami siapkan undang-undangnya semuanya, peraturan Dewan Komisioner seperti apa, PP-nya seperti apa, turunan peraturan LPS-nya seperti apa. Udah siap semua paralel, hanya sekarang satu yang belum putus, belum disahkan adalah PP-nya, PP penjaminan polis. Begitu itu selesai, itu yang lain akan semua selesai dengan cepat karena kami kerjakan secara paralel. Mungkin isu yang menjadi masih ada didiskusikan adalah berapa sih level kesehatan sebuah perusahaan asuransi, RBC-nya berapa? 200 kah? 180 kah? 120 kah? Kita akan pakai standar internasional, saya pikir antara 180 sampai 200. Terus yang jelas nanti dari sekarang sampai tahun 2028, perusahaan-perusahaan asuransi akan memperbaiki dirinya supaya memasuki syarat-syarat yang diminta oleh LPS nanti. Jadi bukan tiba-tiba diminta yang tinggi, persyaratan tinggi, tapi kami kasih persyaratan, walaupun belum resmi ya, udah kami suarakan ke industri, akan seperti ini kira-kira, sehingga mereka punya waktu untuk memperbaiki manajemen perusahaan asuransinya. Dengan itu saya pikir ke depan, ketika program itu berjalan, kita akan mendapatkan perusahaan-perusahaan yang memang menjalankan bisnis asuransi dengan prudent. Otomatis dari sini sampai 2028 nanti, pelan-pelan akan baliklah kepercayaan masyarakat ke industri asuransi. Oke, beberapa persyaratan diantaranya apa saja, Pak? Tadi RBC-nya berapa, terus kita antara lain juga tingkat kesehatan dari yang dikeluarkan oleh OJK levelnya berapa. Yang jelas kita nggak mau terjadi praktek-praktek seperti zaman dulu, ketika bosan tiba-tiba dirubah depositonya jadi unit link, seolah-olah itu deposito yang aman. Ternyata ketika investasi jatuh, itu kan juga jatuh nilainya. Nah, jadi harus clear deposito atau asuransi, jadi produknya harus clear betul. Oke, nah, itu akan kita lihat juga nanti. Baik, tapi artinya sudah hampir dipastikan nanti akan mulai berlangsung 1 Januari 2028 ya. Kami juga rekrut orang dengan agresif sekarang. Mungkin sekarang sudah hampir 50 orang di bagian asuransi kami, dan dalam waktu 1 bulan kami akan taruh 2 direktur eksekutif di unit asuransi, di unit penjaminan asuransi di LPS. Mungkin September juga ada nanti anggota Dewan Komisioner yang khusus membawahi asuransi. Jadi sudah semakin lengkap.
Jadi aturannya lengkap, peraturannya adalah lengkap, dan kami juga melatih orang-orang kami. Jadi yang sekarang ini kami latih, ada yang kami kirim ke Taiwan, ada yang kita kirim ke Korea, ke Italia, ke Kanada untuk belajar bagaimana penjaminan asuransi. Oke, baik. Terima kasih Pak Purbaya, diskusi yang sangat menarik, sukses dan sehat selalu untuk Anda, dan sampai bertemu kembali. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS langsung dari The Trans Luxury Hotel Bandung. CNBC Indonesia Beyond Business.